Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube kami. Untuk pagi kali ini ataupun di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang perawatan di kambing agar mudah gemuk, cepat kenyang dengan pakan sederhana ataupun biaya ekonomis. Seperti apa untuk pakan pendongkrak yang bisa mempercepat penggemukan, pertumbuhan ataupun bobot badan kambing. Seperti halnya di bagian depan saya ini, untuk kali ini saya berkunjung ke kandang sederhana dengan kapasitas 3 ekor. Untuk di bagian depan saya ini ada kelas hamil tua, bos. Kisaran masa kehamilan hampir melahirkan kurang 2 mingguan. Ini saya perlihatkan sedikit cuplikannya di bagian samping kandang ini. Kelihatan di bagian ambingnya ataupun susunya juga sudah turun. Ini kemungkinan ada 2 kembar atau anaknya 2 ini. Semoga 2 kembar supaya hasilnya juga sangat istimewa. Telinganya juga dapat ini dari kelas PE. Dan untuk sebaliknya yang kedua ini dari cempean dengan usia sekarang kalau nggak salah sudah 6,5 bulan atau menginjak 7 bulan. Ini seperti ini betina. Dan untuk kelas di bagian pojokan ini itu dari kelas berwarna ungu. Ini adalah salah satu jenis pakan andalan yang manfaatnya bisa mempercepat ADG ataupun menggemukkan dan berbobot. Ini saya pindah dulu ke bagian sebelah sini. Pastinya teman-teman sudah mengenal ataupun sudah pernah memberikan. Ini ada yang prongkolan ataupun bagiannya itu di bawah, bagian bawah karung, jadinya lebih padat sampai ini keras teksturnya, yang lembut ini seperti ini. Terbuat dari satu bahan, manfaat dan nutrisi ataupun kandungannya itu sangat bagus sekali untuk kelas-kelas cempe sapian ataupun untuk indukan yang setelah melahirkan ataupun mempercepat kualitas susu. Lebih tepatnya dari bahan yang pertama terbuat dari polar gandum atau jenisnya itu konsentrat polar. Untuk kemasannya ini bos, polos. Sekarang agak beda, polos dan dengan cap tongkat emas. Kalau untuk di bagian depan saya ini kisaran harga ya ada di bawah 300.000 per sak dengan berat kurang lebih 50 kilo. Sedangkan untuk bahan yang kedua ini paling pojokan ini yang agak tertutupi dari konsentrat polarnya. Ini saya ambil dulu. Yang diterapkan di sini ada 3 bos, biasanya 4 juga, tapi yang saya perlihatkan 3 saja dulu. Ini yang kedua, biaya kalau untuk per kilo mulai 1,2 sampai 1,5 atau 1,200 sampai 1.500, bahkan 3.000 juga ada, tergantung dari kualitasnya. Dengan jenis memanfaatkan kulit padi atau dedak bekatul, lebih tepatnya ini bekatul, memadatkan dagingnya itu lebih padat dan berisi. Ini juga bisa bikin ternak itu lebih istimewa dari postur dan bodi badannya, cocok untuk kelas ke pedaging dan penggemukan. Sangat bagus dengan biaya ekonomis untuk bahan yang kedua. Sedangkan untuk bahan yang ketiga ini teman-teman masih ditutupi, tapi ini tadi sudah saya ambil dikit. Itu ada dari sejenis ini, pastinya teman-teman sudah mengenal. Ini jenisnya itu kalau nggak salah kulit kedelai kleci atau berupa dari cetem kasut kedelai. Manfaatnya ini bisa membuat kenyang, membuat ternak kambing itu lebih mudah kenyang, kemudian juga bergizi dan bernutrisi. Sedangkan untuk biayanya ini kisaran 5,5 sampai 6,5 per kilo bos. Ini buat teman-teman bisa meniru dari bahan yang saya perlihatkan, ada 3. Pengen menggunakan dari konsentrat fermentasi dengan biayanya kalau per kilo 8.000 sampai 10.000, atau pengen yang 1.500 dari jenis bekatul
Dan yang terakhir itu dari jenis kulit kedelai atau nama lainnya itu cetem atau kasut kedelai, dengan harga 5,5 sampai 6,5 seperti itu. Untuk tahap perawatannya sendiri ini saya jelaskan lagi ke kandang biar teman-teman lebih enak untuk meniru, untuk diterapkan, terutama untuk kambing-kambing teman-teman yang saat ini hamil tua seperti yang di kandang tadi, yang harus dihindari jenis pakan-pakan apa saja nanti saya jelaskan di tahap perawatan ataupun tahap yang terakhir. Oke teman-teman, lanjut yaitu di tahap perawatan. Dan untuk pemberiannya ini karena ada yang hamil, jadinya saya jelaskan juga. Untuk perawatan selanjutnya supaya nafsu makannya rakus, kemudian ke depannya seperti di kandang sini gemuk, tetap sehat, itu pemberian pakan dari bahan-bahan yang sudah saya jelaskan tadi. Ada 3. Yang pertama itu dari begatul, yang kedua dari jenis konsentrat kalau ada, kalau nggak punya bisa teman-teman beri pakan pengganti seperti dari ampas tahu, tepung singkong ataupun gaplek. Kemudian yang berikutnya dari kasut kedelai tadi atau jenis cetem kulit kedelai yang sudah dipisah dari bijinya, itu manfaatnya ke depannya bisa sangat bagus sekali untuk perkembangan, pertumbuhan maupun untuk penggemukan, menjaga daya tahan tubuh itu lebih maksimal gemuknya, prospeknya juga istimewa. Kalau untuk kambing-kambing yang hamil itu ya harus dihindari dulu dari pakan-pakan yang saya jelaskan tadi, terutama untuk polarnya dihindari dulu. Bisa diterapkan dari jenis kasut kedelai, tapi tidak harus full. Biasanya pemberian komboran itu 2 kali, kita aplikasikan 1 kali dalam 1 hari, yaitu di yang paling enak kalau untuk pemberian komboran biasanya jam 12 sama jam 4 sore. Sedangkan untuk cempe itu teman-teman atur bisa 1 minggu ataupun 1 hari 3 kali sampai 2 kali. Yang sering diterapkan kalau untuk peternak kelas cempe tahap pembesaran ya 2 kali, siang dan sore. Pemberian full dari 3 bahan tanpa ada pantangan untuk kelas cempe. Karena untuk tahap-tahap kelas cempe itu usia masih muda, masih butuh asupan gizi yang lebih banyak, lebih maksimal, supaya kedepannya akan lebih dewasa, kegemukannya juga lebih super, dan tentunya mudah kenyang seperti itu. Untuk yang di bagian sebelah sini masih kelasnya indukan, laktasinya 1 kali, dan anaknya ini di bagian sebelah saya tengah seharusnya 2, yang 1 mati, jenisnya jantan. Seharusnya sepasang, tapi yang 1 ya belum rezekinya mungkin. Seperti itu untuk perawatannya yang teman-teman hindari kalau untuk kambing-kambing hamil itu dari pakan-pakan yang berlendir. Contohnya pakan berlendir itu dari jenis bunga sepatu, atau lebih tepatnya kalau daerah sini menyebutnya kerantil, daun kerantil. Yang kedua itu biasanya dari jenis ini, di bagian samping saya ada ini pohon yang mempunyai buahnya sebagai bahan dasar coklat murni, bos. Biasanya kulitnya ini itu diambil, dicampurkan sebagai komboran, diparut ataupun dihaluskan menggunakan alat chover, dicampurkan di komboran dari 3 bahan tadi juga bisa. Cuma kalau untuk kelas-kelas hamil ataupun bunting tua kita hindari dulu. Lendirnya juga sangat berisiko tinggi ini dari jenis kulit kopi coklat. Dan yang terakhir itu dari kulit ubi jalar, cuma tidak saya perlihatkan. Di sini nggak ada tumbuhannya, bos. Nggak ada tumbuh di sini. Biasanya di lahan ataupun di ladang agak luas. Seperti itu yang teman-teman hindari. Pakan-pakan yang
modern dihindari seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian jenis cairan ataupun pendongkrak minum itu juga harus betul-betul lebih paham soal menangani ataupun memberikan kambing hamil. Yang harus hindari juga itu dari jenis molase atau jenis tetes tebu. Kemudian dari kecap itu juga bisa membahayakan ataupun menyuburkan kandungan, lebih menyuburkan janinnya, nanti akibatnya tidak bisa saat melahirkan, belum waktunya sudah keluar sendiri. Kemudian juga dari kasihan dari bakalnya bisa mengakibatkan keguguran belum waktunya melahirkan. Seperti itu untuk informasinya. Ada 3 bahan, tapi buat teman-teman kalau pengen menggunakan pakan-pakan yang lainnya sudah saya jelaskan. Itu ada tepung gaplek atau jenisnya singkong, kemudian dari tepung kacang hijau, tepung kedelai, walaupun tidak ada jenis kulit kedelai bisa menggunakan tepungnya. Sekilas informasinya. Untuk perawatannya nih saya cuplik juga, ini saya sepil juga, itu harus teratur. Memandikan secara berkala yaitu 1 minggu 3 kali menggunakan jenis sampo yang teman-teman menurut teman-teman itu bisa menyehatkan bulu, menghaluskan, melembutkan, dan menghilangkan ketombe ataupun jenis kutu. Biasanya untuk kutu-kutu pembasmiannya menggunakan Pedidok ataupun Peditok, obat pembasmi kutu pada manusia dan kambing juga bisa. Sekilas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.